Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang dirahmatin Allah, jumpa kembali kita di channel berikutnya, sambungan daripada renungan di YouTube yang sebelumnya. Saya sudah sampaikan bahwasanya hidup dan kehidupan ini sama-sama kita memikirkannya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini penggemar YouTube, saya juga mengajak untuk berpikir bahwasanya kita hidup di atas dunia ini dan kita tinggalkan dunia ini nanti, tapi kita tidak pernah mau berpikir kita datang dari mana dan pulang kita mau kemana. Karena sama-sama kita pikirkan bahwasanya di dalam tubuh kita ini, yang satu namanya jasad, yang satu lagi namanya ruh. Dan kalau kita nanti mati, maka jasad ini akan ditanam ke tanah dan ruh akan kembali kepada Allah. Jadi yang selama ini kita hidup di atas dunia, yang selalu kita dandani, yang selalu kita beri makan, yang selalu kita puja-puja adalah jasad. Jasad ini akan busuk apabila sampai pada waktunya dia dikembalikan ke tanah. Inilah segalanya yang kita anggap selama ini. Dialah yang dipuja, dialah yang dipuji, dialah yang hebat, dialah yang ganteng, dialah yang cantik, yang selama ini kita anggap bahwasanya zahir inilah semuanya di atas dunia ini, sehingga terjadi kesombongan bagi manusia. Dia ingin dipuji, dia tidak ingin dicela, dia disanjung-sanjung, padahal ia nanti akan membusuk. Tapi tidak pernah kita pikirkan yang satu lagi di dalam diri kita, yaitu si ruh. Kalaulah yang jasad ini diberi makan satu hari 3 kali, dia diberi makan pagi, siang, dan malam. Tapi si ruh yang ada di dalam jasad ini, kita tidak pernah bagi dia makan. Kita tak pernah openkan dia. Apa makannya? Bagaimana keadaan dia? Kita nggak mau tahu. Kita nggak mau open dengan dia. Padahal tanpa dia, jasad ini nggak ada apa-apanya. Inilah makanya sama-sama kepada pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita merenungkan
Mari sama-sama kita pikirkan, kalau kita sudah menjadi umat Islam, Islam yang hakiki, Islam agama yang selamat, kenapa mesti kita berpecah? Maka bersatulah kita, tidak ada yang perlu kita salahkan. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu semua bahwasanya doa yang kita angkat kepada Allah, Rabbana zolamna anfusana, ya Allah, kamilah yang telah menzolimi diri kami sendiri. Kita tak perlu menyalahkan orang lain. Kita sadari sendiri bahwasanya diri kita bersalah. Kita nggak peduli dengan diri kita sendiri. Yang kita bicarakan selalu Allah. Allah yang selalu kita bicarakan. Muhammad yang selalu kita bicarakan. Allah yang selalu kita bicarakan. Tapi kita tidak pernah berjumpa dengan Allah. Kita hanya tahu dengan Allah itu namanya saja, tulisannya saja. Tapi bagaimana Allah itu nggak pernah terlintas di dalam pikiran kita. Kita punya Tuhan, tapi kita tidak tahu yang bernama Allah. Bagaimana kita cara menyembahnya? Bagaimana kita cara mengingatnya? Suatu mustahil kita bisa mengingat benda yang belum pernah kita kenal. Kita nggak akan bisa mengingatnya. Maka dari itu, untuk kita mengetahui bagaimana keberadaan Allah itu, Rasulullah sendiri sudah menyatakan di dalam hadisnya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal akan dirinya, dia akan mengenal akan Tuhannya. Jadi suatu mustahil orang bisa menceritakan tentang Allah kalau dia tidak tahu keberadaan dirinya. Kenapa? Karena di samping diri kita yang zahir ini, yang nampak ini, ada diri kita yang batin, yaitu ruh di dalam jasad kita ini. Yang berjanji dulu dia, bukan jasad. Yang berjanji dulu si ruh, yang keterangannya ada di dalam Al-Quran. Alastu birabbikum. Maka Allah bertanya kepada ruh, hai ruh, adakah kau akui aku ini Tuhanmu? Maka menjawab ruh kita semua sekalian, qalu bala sahidna, ya bahkan kami menyaksikan engkaulah Tuhan kami. Jadi si ruh itu sudah berjanji kepada Allah. Belum ada tubuh. Belum ada tubuh. Masih ruh semata-mata. Jadi ruh kita itu sudah berjumpa dengan Allah. Sudah berjumpa dengan Allah. Nah sekarang yang menjadi masalahnya, si jasad mau berjumpa dengan Tuhannya, tidak akan pernah bisa dia berjumpa. Karena dia punya mata, tapi dia sebenarnya buta. Yang melihat itu adalah basar, bukan mata. Mata itu tempat zahirnya sifat Allah, yaitu namanya basar. Telinga itu tempat zahirnya sifat Tuhan, namanya sami. Dan mulut ini tempat zahirnya sifat Allah, yaitu kalam. Jadi sama-sama sudah kita ketahui
bahwasanya jasad ini tidak ada apa-apanya tanpa si ruh. Ruh itulah yang berjanji dulunya kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwasanya bukan jasad ini saja yang akan kembali kepada Allah, tapi ruh juga akan kembali kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita sekarang masih hidup, akal kita masih sehat, pikiran kita masih ada. Ketika datang panggilan Allah itu kepada diri kita, maka kita bingung kita mau kemana. Ya, bingung kita mau kemana. Kita nggak tahu berbuat apa. Dari mana dulu kita datang dan kemana kita akan pulang. Kita sekarang bingung. Masih ada akal, masih sehat, pikiran kita masih sehat, tapi kita dalam keadaan kebingungan. Kalau seandainya pun kita mati mau masuk surga, kita bingung surga itu ada di mana. Kalaupun mati kita mau kembali kepada Allah, kita bingung Allah itu ada di mana. Jadi kepada pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, mari sama-sama kembali lagi kita merenung supaya bisa kita mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk membangun channel ini, mari sama-sama silahkan subscribe dan pilih tombol like. Bila perlu di-share, dibagikan kepada teman-teman supaya mereka juga mendengar apa yang saya sampaikan pada saat sekarang ini, menjadi renungan kepada kita. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah, benar-benar diridhoi di jalannya. Ihdinas syiratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diridhoi Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf saya. Sampai jumpa nanti kita di lanjutan cerita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.